Halo gengs, kembali lagi dengan saya Kevin Peramal dari Early Theory Tarot. Jadi kita ini lanjutan ya dari topik sebelumnya. Minggu lalu gue posting ya ramalan pilih kartu juga ya untuk mengetahui sifat buruk di mata orang lain di sekitar kamu. Nah di minggu ini nih ya kita bawa ke topik yang lebih terang lah ya topiknya ya nggak berat gitu. Minggu lalu berat nih topiknya. Tapi minggu yang sekarang sebaliknya kita akan mencari tahu, oke, sifat baik kamu ya di mata orang-orang sekitar kamu itu seperti apa ya, di mata mereka tuh kamu orangnya seperti apa. Oke, jadi seperti biasa ramalan pilih kartu gue udah siapin 3 grup di sini ya, grup A, grup B dan grup C. Oke, jadi gue akan bantu untuk bimbing supaya kalian bisa menggunakan intuisi kalian untuk memilih grup yang sesuai dengan ramalan kalian. Oke, jadi nyamanin dulu diri sendiri ya, perlahan-lahan tutup matanya. Oke, tarik nafas, hembuskan, tarik lagi, hembuskan, terakhir tarik, hembuskan. Sekarang perlahan-lahan buka mata kalian dan lihat 3 kartu ini baik-baik. Oke, harusnya salah satu dari ketiga kartu ini akan kelihatan lebih menonjol dibandingkan kartu yang lainnya. Mungkin warnanya itu kelihatannya lebih mentereng, atau mungkin ada simbol atau gambar yang kayak kelihatannya itu lebih banyak pergerakannya ya di mata kalian. Ya, kemungkinan besar ya kartu itu atau grup itulah yang merupakan ramalannya kalian. Oke, jadi gue udah siapin link ke masing-masing grup ya. Kalian tinggal klik aja di profile description. Jadi kalian bisa langsung lompat ke bagian ramalan yang sudah kalian pilih. Biar nggak usah ini ya, nggak usah ngasal-ngasal scroll lah ibaratnya. Oke, jadi mari kita mulai sekarang. By the way, udah pada tahu belum sih kalau misalnya Early Theory itu punya toko kristal sendiri ya. Namanya itu toko Magic ya. Sudah ada available di Shopee. Jadi tinggal kalian langsung cek aja. Jadi kita itu ada banyak ya. Ada crystal bracelet di sini, ada gelang kristal 6 mm, 8 mm. Masing-masing kristal itu pastinya memiliki benefit, manfaat yang berbeda-beda juga, ya kan? Kita juga sedia white sage, smudge stick ini ya, dan juga palo santo ya untuk dibakar untuk membersihkan energi negatif, ya kan? Untuk menetralisir juga, dan juga bagi kalian yang memang sangat fashionista ya, kita juga sudah menyediakan kalung-kalung khusus untuk zodiak ya. Kita masih ready stock untuk setiap zodiak itu masih lengkap. Jadi sebelum sold out langsung aja dicek lapaknya mulai dari sekarang. Link sudah gue taruh di profile description. Oke, see you soon. Halo grup A, mari kita mulai dengan ramalan kalian. Ciah, tangan gue ya udah keren banget nih. Oke, jadi di sini kita akan mencari tahu ya, di mata orang lain sifat baiknya kalian itu apa sih gitu ya. Di mata orang lain kelebihan kalian itu apa, ya kan? Sifat terangnya kalian atau sisi terangnya kalian itu apa sih di mata orang-orang sekitar kalian. Ya, gue udah buka ini kartu-kartunya semua di sini. Oke, tapi sebelum dimulai jangan lupa tolong dibantu like video kali ini dan juga di-subscribe channel kami ya supaya bisa lebih memperbesar platform supaya ya kedepannya lebih ada banyak konten-konten juga yang bisa diusahakan untuk dibuat lah ya. Jadi di sini, oke, kita akan baca mulai dari kiri ke kanan ya. Dan bagi yang belum nonton ya, coba nonton juga video sebelumnya ya. Jadi ini ada kelanjutannya nih dari video yang sebelumnya minggu lalu kita buka ramalan dengan topik apa sih sifat buruk kamu di mata orang lain. Nah, makanya di minggu kali ini kita mencari tahu sifat baik kamu justru ya, sisi terangnya kamu di mata orang-orang yang sudah mengenal kamu itu seperti apa. Nah, ini ya bagian sini, bagian kiri itu adalah sifat-sifat yang cuman eh, terlihat untuk orang-orang yang belum terlalu dekat sama kamu atau orang yang kayak cuman sekedar kenal doang ya. Dan semakin ke kanan ya, ini adalah aspek dari kepribadian kamu, aspek-aspek positif dari kepribadian kamu yang cuman bisa dilihat oleh orang-orang yang memang sudah sangat dekat dengan kamu. Bisa saja mereka itu sahabat kamu, keluarga kamu, orang tua kamu, ataupun juga pasangan hidup kamu, pacar, suami, istri, dan sebagainya. Oke? Jadi mari kita mulai ya. Kita mulai dari kartu pertama dulu di sini. Kita fokus di light attribute-nya dulu di sini gue bacain, oke. The light in serving others with a free and loving heart. Oke, banyak orang yang merasa kamu tuh orangnya tuh baik hati,
Ya, banyak orang yang ngerasa kamu itu orangnya baik hati, banyak orang yang ngerasa kamu tuh orangnya tuh ringan membantu, ya. Ketika kayak dihadapkan dengan situasi di mana kayak orang tuh lagi kesusahan, ya, banyak orang yang ngerasa kamu tuh orangnya tuh dermawan, ya kan. Banyak orang yang ngerasa kayak kamu tuh orangnya selalu siap membantu lah ketika ada orang yang membutuhkan, ya. Banyak orang juga yang ngerasa kayak kamu tuh sebenarnya lumayan friendly, ya, lumayan sebenarnya kamu tuh bukan tipikal orang yang kayak SKSD, ya. Kamu tipikal orang yang kayak, oke, kalau bisa diajak berteman, oke, ayo silakan, ayo kita berteman, ya. Banyak orang yang ngerasa kayak kamu tuh orangnya hangat, ya. Banyak orang yang ngerasa kamu tuh orangnya hangat, banyak orang yang ngerasa kayak kamu tuh enak untuk diajak berteman, ya. Bukanlah orang yang susah untuk disukai, ibaratnya di situ. Nah, di sini ada kartu The Moon, dan di sinilah menurut gue menarik, ya. Walaupun banyak orang, ya, kebanyakan yang belum kenal banget-banget sama kamu juga ngerasa kamu tuh orangnya baik, tapi kebanyakan orang-orang, ya, terutama ini kayak teman yang sekedar kenal teman atau rekan kerja yang kayak belum terlalu dekat kenal sama kamu, mereka itu merasa kamu itu misterius, ya. Ada banyak aspek dalam kepribadian kamu tuh yang sulit ditebak oleh orang-orang yang belum terlalu mengenal diri kamu, ya. The Moon itu efeknya itu menutup diri atau menutup bagian dari diri, ya. Jadi ketika kartu The Moon itu mewakili kepribadian dari seseorang, ini selalu menandakan seseorang yang misterius, ya. Seseorang yang bikin orang penasaran gitu loh, ya. Kayak misteriusnya itu bukan dengan arti kayak orang tuh ngerasa kamu licik atau orang tuh ngerasa kayak kamu tuh merahasiakan sesuatu yang bisa merugikan mereka, tapi lebih ke arah kayak, wah, ini orang ini kayaknya sulit ditebak, ya, jadi dia penasaran. Ya, banyak orang yang sebenarnya penasaran kamu tuh sebenarnya berpikir apa. Banyak orang yang sebenarnya penasaran kamu tuh sebenarnya orangnya seperti apa sih, gitu ya. Dan di sini juga ada kartu Ten of Pentacles, ya. Ten of Pentacles itu menandakan orang yang dermawan, ya. Jadi banyak orang yang ngerasa kamu tuh orang yang dermawan, ya, very charitable, ya, kalau kita bilangnya, ya. Apa ya, kita bilang kayak suka apa ya, suka mungkin kayak kamu tuh adalah orang-orang yang suka ikut volunteer gitu kan, ya. Ikut kegiatan sosial misalnya, ya, atau bukan mungkin sesimpel yang kayak kamu tuh orangnya tuh suka melakukan amal, ya, mau itu melakukan lewat sumbangan, donasi, ataupun lewat volunteer mengikuti bakti sosial contohnya. Kebanyakan orang juga merasa bahwa kayak kamu adalah orang yang lumayan, kita bilang itu apa ya, banyak orang ngerasa kamu itu rezekinya banyak. Dan ini nggak cuma dari orang yang di sini kan orang-orang yang kayak nggak terlalu kenal sama kamu, ya. Anggaplah ini first impression orang-orang yang baru mengenal kamu gitu, ya. Di sini orang-orang yang sudah mengenal kamu dengan lebih dalam pun sebenarnya juga merasa kamu itu orangnya katanya rezekinya banyak gitu. Banyak orang yang merasa bahwa kayak, wah, ini nih kedepannya pasti sukses nih grup A gitu. Banyak orang yang ngerasa seperti itu, ya. Banyak orang yang ngerasa bahwa kayak kalian itu hidupnya beruntung. Atau kalau misal belum beruntung pun kayak banyak orang yang percaya bahwa kayak kedepannya kalian itu akan beruntung, akan hidup dengan penuh rezeki dan penuh kesejahteraan, ya kan? Dan itu semuanya itu didasari oleh pemikiran orang, karena kamu baik, orang baik itu pasti disayang Tuhan dan orang baik itu pasti dikasih rezeki berlimpah. Ya, banyak orang yang sudah merasa terbantu oleh kamu, ya. Banyak orang yang sudah merasa terbantu nggak cuma secara fisik, ya. Kadang-kadang ada orang tuh yang sebenarnya tuh cuma butuh ditanyain kabar, dan karena kamu kayak sering nanyain kabar, makanya mereka ngerasa kayak, aduh, ya seandainya nih ya kayak nggak ada orang yang nanyain kabar, mungkin aku bakal depresi. Cuman waktu itu karena si grup A nih ya yang kayak sampai nanyain kabar walaupun kita nggak deket-deket banget gitu ya, aku sangat berterima kasih. Ada orang yang berpikir seperti itu juga mengenai diri kamu, ya. Jadi ya kalau gua rasa sih mungkin kamu memang adalah orang yang positif lah ya gitu ya. Jadi energinya itu positif ya. Jadi kayak banyak orang yang merasa kayak kamu tuh baik gitu loh. Cuman memang banyak orang juga yang bilang bahwa kayak ini grup A itu orang yang nggak tegaan gitu ya. Kayaknya kalau misal disuruh untuk kayak sembelih-sembelih hewan itu kayaknya nggak tega juga ya. Antara nggak tega atau nggak berani atau kejijian gitu ya, nggak tahu juga. Cuman mendekati ke kartu tengah di sini ada kartu organization, ya. Ini biasa menandakan orang-orang yang kalau ngomong, ya, kalau kerja, ya, kalau apa ya, membangun sesuatu atau menyiapkan sesuatu tuh harus rapi, ya. Banyak orang yang ngerasa kamu tuh mungkin agak sedikit kita bilang control freak, ya. Banyak orang yang ngerasa kayak kamu tuh orangnya rapi, ya. Segala sesuatu tuh kayak harus dilakukan secara rapi. Mungkin tulisan kamu juga tulisan-tulisan yang bagus gitu ya. Atau mungkin kayak orang ngerasa bahwa kamu tuh adalah orang yang nggak bisa melakukan segala sesuatu secara spontan. Jadi segala sesuatu harus direncanakan dengan baik, ya. Tapi dengan begitu juga banyak orang yang pada akhirnya itu bertumpu atau mengandalkan kamu setiap kali ada acara-acara grup gitu ya.
bahwa kayak di kebanyakan kasus mungkin kamulah yang ngurusin gitu kayak, "Oke, ini rencananya aku udah siapin ya, hari ini kita ke sini, jam segini kita ke sini, kita udah harus balik jam segini," gitu. Banyak orang yang merasa kayak kamu tuh orang yang rapi. Jadi banyak orang yang percaya ketika mereka itu kayak ngasih kerjaan ke kamu atau kayak minta bantuan kamu, mereka tuh percaya pokoknya semuanya itu pasti beres dengan rapi dan bersih, ya kan? Banyak orang yang juga merasa bahwa kayak cara kamu berpakaian, ya kayak gini ya, cara kamu berpakaian itu katanya kayak kamu tuh cara berpakaian rapi, kamu tuh orangnya tuh serius ketika memperhatikan penampilan, kamu tuh orangnya tuh nggak pernah sembrono lah dalam merawat diri, merawat fisik gitu ya, karena mungkin banyak orang ngerasa kayak kamu tuh kita bilangnya tuh very well put together ya, kita bilangnya tuh secara penampilan tuh kelihatannya tuh presentable lah kita bilangnya ya. Mungkin antara rapi atau kayak kesannya tuh enak dilihat gitu cara berpakaiannya, bukan tipikal orang yang ibaratnya tuh sembrono, yang selengean gitu ya ketika berpakaian. Karena, banyak orang-orang di sekitar kamu tuh yang sangat mementingkan reputasi, ya. Jadi mereka ngerasa kayak, "Wah, ini orang nih ya, apa ya, si grup A ini ketika saya pertama kali ketemu ya saya nggak tahu dia itu kerja apa, saya nggak tahu dia bagusnya kayak gimana, tapi karena dia penampilannya itu sangat bagus, first impression-nya, ya saya jadi mau mengenal dia lebih jauh," gitu. Jadi saya ngerasa banyak orang yang merasa kamu itu punya style yang bagus dalam berpakaian, dalam penampilan, dalam memilih warna misalnya, dalam memilih aksesoris ya, terutama untuk kayak kebanyakan kalian yang wanita gitu ya, mungkin kalian adalah orang yang kemana-mana tuh kayak pakai nggak tahu ya, coba di komen deh ya, grup A kalian tuh sering nggak sih dipuji gitu ya, yang kayak, aduh kok lu pakai baju keren banget sih gitu ya, kayak lu ini aksesorisnya beli di mana gitu ya. Mungkin ada bakat nih ya, mungkin grup A ada bakat jadi influencer, bisa jadi ya. Cuman memang di kebanyakan kasus, oke, karena banyak orang yang ngerasa kalian itu sedikit perfeksionis. Banyak juga yang kadang-kadang ngerasa kalian itu kalau ngambil keputusan tuh agak kelamaan. Di sini ada kartu indecision, ya. Ini bukanlah sesuatu yang jelek sebenarnya. Banyak orang yang ngerasa kamu tuh orangnya teliti, ya. Tapi karena teliti, kamu tuh nggak selalu bisa mengambil keputusan secara sigap, kamu nggak selalu bisa mengambil keputusan dengan cepat. Ya, intinya di situ. Nah, orang-orang yang sudah mengenal kamu lebih dekat, ya, merasa kamu itu adalah orang yang tegar. Kamu adalah orang yang ketika dihadapkan dengan masalah-masalah di dalam hidup, kamu orangnya itu tidak gampang menyerah, kamu tuh orangnya itu berpasrah, berserah diri kepada Tuhan, tapi juga tidak menyerah. Ya, jadi di sini kalau saya baca ya, confronts empowerment at the level of physical survival, awakens the spiritual authority of humility, compassion, and self-esteem. Ya, ya, itulah. Ya, ibaratnya kartu ini tuh menandakan kayak kamu itu dilihat orang-orang sebagai kepribadian yang tegar, punya daya juang yang tinggi, ya, yang bisa menerima ketidaksempurnaan diri sendiri, yang bisa menerima segala kenaikan dan keturunan yang terjadi dalam hidup, ya kan. Jadi saya rasa ini kayak terutama keluarga kamu, anggota keluarga kamu, kakak adik kamu, orang tua kamu, semuanya itu setuju, ya, bahwa kamu itu orangnya itu sangat pekerja keras dan kamu itu orangnya itu dibilang tuh nggak pernah menyerah ketika dihadapkan dengan tantangan, rintangan ya. Dan kalau misalnya kayak dikasih project, kalau misalnya ada kerjaan yang harus diselesaikan, kamu nggak akan berhenti sampai pekerjaan itu selesai. Kalau kamu lihat di sini ya, reach your goals. Kebanyakan orang-orang terdekat kamu itu merasa kamu orangnya sangat ambisius, ya. Banyak orang yang merasa bahwa kayak kamu itu punya mimpi yang tinggi. Dan oleh karena itu nggak heran ya, banyak orang yang makanya tuh percaya kamu itu cepat atau lambat, kalaupun sekarang belum dapat atau belum mencapai atau belum meraih, cepat atau lambat banyak orang yang percaya kamu tuh akan sukses. Kamu akan sejahtera hidupnya, ya rezeki kamu akan banyak. Karena dari titik sekarang pun ya ketika kalian melihat video ini grup A ya, banyak orang yang sudah melihat kok kerja kerasnya kalian. Banyak orang yang sudah mengakui kok kalau kalian itu orang itu sudah berjuang ya kan. Jadi banyak orang itu apalagi orang-orang yang sudah pernah terbantu oleh kamu ya, semuanya itu banyak yang mendoakan kamu. Kamu nggak sadar sebenarnya grup A mengenai ini, tapi banyak banget orang-orang yang mendoakan kamu ya di belakang kamu lah tanpa kamu ketahui gitu ya. Banyak orang yang ya pastinya salah satunya itu ibu ya gitu ya, kayak doa ibu itu kan kenceng ya gitu ya. Jadi banyak orang yang sebenarnya mendoakan kamu gitu ya ketika mereka udah dibantu ya, walaupun mungkin mereka nggak ngomongin langsung ya di depan mata kamu gitu kan ya, tapi mereka kadang-kadang berdoa ya, dibilang kayak semoga lah ini anak ini dilancarin lah si grup A ini gitu loh. Banyak orang yang kayak bersyukur lah mereka tuh bisa kenal sama kamu ya. Cie, kayak gue ini kesannya kayak gue mau menjilat kalian aja gitu ya, kayak kesannya memuji banget. Tapi gue rasa sih memang benar-benar begitulah adanya gitu loh ya. Jadi intinya ya saya rasa sih keep being you,
Oke, grup A, ya jangan berhenti jadi orang baik. Karena kebaikan-kebaikan kamu inilah gitu ya, kayak amal-amal kamu inilah yang kayak kedepannya itu, oke, akan membawa kamu, mengantar kamu ke kesuksesan yang kamu butuhkan. Oke, so semoga bisa menjawab, semoga bisa membantu. I will see you on the next episode. Bye-bye. Halo grup B, mari kita mulai dengan ramalan kalian, ya kan? Jadi di sini kita akan mencari tahu ya, di mata orang lain, apa sih kelebihan kalian, apa sih sisi terang dari diri kalian, apa sih sifat baiknya kalian ya di mata orang lain. Oke, jadi ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya ya, minggu lalu gua post ramalan untuk mengetahui apa sih sifat buruk kalian di mata orang lain ya. Jadi di minggu ini kita angkat topik yang mungkin lebih ringan ya, mungkin lebih menghibur juga ya. Walaupun ini kayak gue nggak cuma asal menghibur ya, kayak kartu itu pasti menceritakan tentang seonggok ya, seonggok, sepotong kebenaran yang ada dalam hidup kamu. Oke, jadi sebelum saya mulai, pastinya jangan lupa like video ini dan juga jangan lupa dibantu subscribe ya channelnya bagi yang belum, karena pastinya akan sangat membantu ya memperluas ya jangkauan dari platform kami Early Theory Tarot di YouTube. Oke, jadi di sini gue jelasin dulu, kita akan mulai baca dari kiri ke kanan ya kan. Di bagian kiri ini adalah sifat-sifat baik kamu di mata orang-orang yang belum terlalu mengenal diri kamu. Ya, bisa saja ini cuman kayak teman nongkrong, sekedar nongkrong doang ya, ataupun teman rekan kerja misalnya, atau orang-orang yang kayak sempat berpapasan atau berurusan dengan kamu tapi belum sempat mengenal kamu lebih dalam. Sementara semakin ke kanan, kita semakin melihat sisi terang kamu di mata orang-orang yang memang sudah dekat dengan kamu, sudah lama mengenal kamu. Bisa saja ini anggota keluarga kamu, kakak adik kamu, ataupun orang tua kamu misalnya. Atau bisa jadi ini adalah sahabat kamu, ataupun pasangan hidup kamu, atau pacar kamu. Oke, jadi mari kita mulai aja. Kita mulai dari kartu pertama ya di sini ya, grup B. Ada kartu Child Divine. Oke, kita bakal fokus di light attribute-nya di sini ya. Gue bacain dulu bentar. Innocence, purity, and redemption suggest a special connection with the divine. Oke, yang gue rasa ya, jadi begini, ketika kayak gue buka kartu ini, oke, gue itu melihat ada banyak kemiripan ya. Kepribadian-kepribadian yang dikasih lihat di sini grup B ya, yang ada di dalam diri kalian ini mirip banget dengan salah satu sahabat dekatnya gua ya. Namanya Shirley ya. Gua nggak yakin sih dia bakal nonton video ini, dan kalaupun dia nonton pun belum tentu dia akan nonton video yang bagian grup B ini ya gitu ya. Tapi seandainya kalau misalnya kayak dia nonton dan dia kepilih grup B ini, wah gua rasa memang sebenarnya orang-orang yang memilih grup B ini benarlah adanya kepribadian itu seperti ini. Oke, jadi ya Shirley, this is also for you, right? But anyway, mari kita mulai ya. Jadi gue ngerasa banyak orang yang ngerasa kalian itu orangnya seru ya. Bahkan orang-orang terdekat kalian, keluarga kalian tuh ngerasa kalian tuh orangnya tuh seru, orangnya tuh heboh ya, orangnya tuh bisa menghibur orang lain, ya kan? Ada kesan bahwa kayak kalian itu jiwanya tuh muda ya, ya jiwanya tuh muda ya, bahwa kayak ketika kalian itu apa ya, berinteraksi dengan orang, orang tuh ngerasa kayak kalian itu ya genuine gitu loh ya, nggak ada tuh yang namanya tuh agenda-agenda yang tersembunyi, nggak ada tuh yang namanya fake-fakean ya kan, nggak ada tuh yang namanya kayak pansos-pansosan ya. Kalian tuh adalah orang yang orangnya tuh genuine gitu, otentik gitu ya, orang yang kayak nggak menutup-nutupin sesuatu, atau orangnya tuh nggak pernah ya berinteraksi dengan orang lain karena ada maunya ya kan. Jadi banyak orang yang ngerasa kayak kalian tuh orangnya juga adil ya. Queen of Swords itu adalah kartu yang menandakan orang yang jujur, orang yang adil, orang yang sebenarnya itu blak-blakan ya. Saya nggak tahu apakah kayak kamu tuh orangnya seperti itu atau tidak, tapi banyak orang yang ngerasa kamu tuh orangnya tuh jujur, to the point, nggak ada babi bu bebo ya. Kalau ada masalah diomongin, kalau misalnya nggak senang sesuatu diomongin ya. Kamu adalah orang yang berani untuk angkat bicara ketika ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Oke, Queen of Swords juga adalah orang yang pintar ya. Banyak orang yang ngerasa kamu tuh orangnya tuh pintar, orangnya tuh gesit, orangnya tuh cerdik. Suspension atau kartu The Hangman ya di kartu tarot klasik ini menandakan orang yang sangat berhati-hati dalam bertutur kata, sangat hati-hati dalam berpikir, sangat hati-hati dalam merencanakan sesuatu ya. Dan ini terjadinya ya itu, orang kan kadang-kadang ngerasa kayak ketika kita bilang berhati-hati dalam berkata-kata, berpikir, orang kan mikirnya kayak oh berarti orang ini kalau berpikir atau berencana tuh lama gitu ya, lamban gitu. Kamu tuh enggak gitu loh. Jadi orang tahu bahwa kayak kamu tuh berpikirnya tuh cepat, ngambil keputusan cepat. Tapi orang juga tahu bahwa ketika kamu mengambil keputusan, kamu tuh nggak ngambil keputusan secara gegabah ya. Jadi di sini kalau kamu lihat ya, di sini juga ada kartu caution. Oke, Mercury in Virgo itu selalu menandakan apa? Tahu nggak? Orang yang
bisa dibilang itu segala sesuatu diperhitungkan dengan baik sebelum diomongkan. Ya, jadi banyak orang yang sebenarnya tuh bener-bener ya, nggak bohong, ngerasa kamu tuh orangnya tuh teliti. Kamu tuh orangnya itu sangat berwaspada ya. Kamu tuh orangnya tuh sebelum ngomong tuh udah kamu pikirin banget. Sebelum kamu ketemu sama orang, sebelum kamu merencanakan sesuatu, semuanya tuh udah kamu pikirin. Jadi jarang ada yang apa ya, luput dari pemikiran kamu ya ketika kamu berbicara dan sebagainya. Oleh karena itu juga ya, nggak banyak orang yang pengen atau niat atau suka atau berani ya berdebat dengan kamu. Oke. Karena katanya kamu tuh orangnya tuh jago debat ya. Jadi banyak orang tuh yang katanya tuh mati kutu gitu kalau misalnya kayak udah mulai berselisih pendapat dengan kamu ya. Bukan karena kamu tuh orang yang marah-marah, bukan karena kamu tuh orang yang galak, bukan karena kamu tuh orang yang menyeramkan, tapi orang tuh tahu aja gitu loh kayak kamu tuh selalu punya alasan yang jelas, selalu punya argumen yang kokoh ya ketika kayak kamu tuh sedang berdebat dengan orang sehingga kamu tuh agak sulit dicela ya. Bukannya kayak orang tuh ngerasa kamu tuh sok bener, tapi orang ngerasa kayak kamu tuh pintar gitu loh dan kamu tuh pintar berdebat. Jadi orang tuh nggak berani gitu loh yang kayak berselisih pendapat dengan kamu ya. Dan pastinya di sini ada kartu independence dan inilah yang saya bilang kayak oke, ini sama banget nih kayak sahabat saya. Ada kartu independence ya. Ya, banyak orang yang ngerasa kalian tuh orang yang mandiri, kalian tuh orangnya tuh bisa berdiri sendiri ya. Kalian tuh orangnya tuh sebenarnya kalau dibilang butuh orang lain nggak butuh-butuh banget gitu. Justru ya banyak orang yang membutuhkan kalian. Ya, banyak orang yang sebenarnya itu kayak sangat bergantung sama kalian ya. Ketergantungannya tuh cukup kuat ya. Jadi gua nggak bakal heran grup B kalau misalnya ya di kehidupan kalian ya atau di masa lalu kalian itu sering dapat pasangan yang clingy banget ya, sering dapat pasangan yang kayak aduh kesannya tuh kayak nempel kayak perangko, kesannya dapat pasangan yang sukanya lebih posesif, lebih cemburuan. Karena banyak orang tuh yang ngerasa kamu tuh candu gitu bagi mereka. Ciah, candu banget ya. Karena banyak orang yang ngerasa kayak kalian tuh orangnya ya gitu gitu loh yang kayak dibutuhin kayak kalau misalnya kayak lama nggak ketemu kamu tuh banyak orang yang kangen sama kamu tuh orangnya katanya ngangenin ya katanya kamu tuh orang yang ngangenin dan katanya orangnya tuh dibilang kayak gini kalau misalnya kayak nggak ada kamu tuh nggak seru ya. Jadi itu terutama ya ini untuk teman-teman nongkrong ya kebanyakan itu kalau misalnya kayak kamu diajak pergi ya kalau misalnya kayak kalian lagi ada rencana deh mau ngumpul-ngumpul rame-rame terus tiba-tiba kamu bilang kayak aduh sorry gue sibuk berhalangan hadir misalnya kan bisa jadi itu gatheringnya nggak jadi loh gitu karena orang lebih ngerasa kayak aduh kalau misalnya kayak nggak ada kamu nggak ada si grup B kayaknya nggak seru sih ya udahlah apa nggak jadi kita cari waktu yang lain aja deh gitu ya tunggu si grup B-nya sempat gitu ya banyak yang ngerasa seperti itu gue nggak tahu sih grup B kalian tuh sadar atau nggak mengenai ini ya tapi kalian tuh sebenarnya dibutuhkan oleh banyak orang ya dibutuhkan oleh banyak orang dan kebanyakan orang yang membutuhkan kalian tuh karena apa? Karena mereka tahu gitu loh ya berurusan dengan grup B itu nggak pernah ada drama-drama yang nggak jelas nggak pernah tuh ada urusan kayak ditusuk dari belakang nggak pernah tuh ada urusan kayak kesannya itu kayak oh didatangin hanya karena ada maunya doang ya jadi banyak banyak orang tuh percaya sama kalian banyak orang yang percaya sama itikat baik kalian ya jadi orang tuh nggak takut orang tuh nggak apa ya orang tuh nggak takut untuk berteman sama kamu, orang tuh nggak malas berteman sama kamu. Ingat ya, kayak kita ini sekarang ini kita tinggal di era dimana kayak tahu nggak sih banyak penipuan, bahkan biasa penipuan-penipuannya ini datang dari orang-orang yang udah kita kenal dekat, ya kan? Banyak orang-orang yang kayak oh baik-baikin kita, tapi ternyata mau ngutang duit, ya kan? Setelah setelah dipinjemin duitnya susah diminta balik, ya pas kita minta balik orangnya lebih galak dari kita. Jadi tahu nggak sih kayak orang-orang seperti kamu itu sangat menyegarkan gitu loh di apa ya di pikiran orang lain karena kesannya kayak aku sama kamu tuh kayak kesannya ya udah kayak gampang gitu loh aku ngerasa kayak aku tuh nggak perlu waspada aku nggak perlu kayak was-was kayak ini si grup B ini kayak jangan-jangan ada udang di balik batu karena ya memang kamu orangnya tuh straightforward ya kamu orangnya tuh yang kayak ya kalau A ya A B ya B gitu loh nggak pernah tuh ada yang namanya tuh kayak mencong sana mencong sini ya kan nggak pernah tuh ada yang namanya kayak belok sana belok sini dan itu sangat dihargai oleh kebanyakan orang yang mengenal kamu. Nah, di sisi terakhir ini ya, ini adalah sisi yang lebih sering diketahui, disadari oleh orang-orang yang memang sudah dekat sama kamu ya, terutama keluarga ataupun pasangan. Oke, kita mulai dari kartu di sini ada kartu seeker ya. Gue bacain dulu light attribute-nya. Thirst for wisdom and truth wherever they are. Oke. Jadi seeker ya. Banyak orang yang udah dekat sama kamu ngerasa kamu itu adalah orang yang nggak akan pernah berhenti sampai menemukan kebenaran. Ya, jadi nggak heran gitu loh. Saya bahkan nggak heran kalau misalnya kayak kebanyakan dari kalian, ya,
kebanyakan dari kalian tuh mungkin kayak anak hukum, ya, mungkin kalian tuh pengacara, lulusan hukum misalnya, ya, atau mungkin kalian tuh notaris misalnya, atau kalian tuh kayak kerja itu di bidang-bidang ilmu sosial, ilmu politik misalnya, ya. Nggak banyak apa ya, nggak sedikit juga saya rasa kebanyakan grup B ya yang sekarang itu karirnya tuh ada di bidang edukasi, mungkin sebagai guru, sebagai profesor, dosen misalnya ya, atau asisten dosen misalnya ya. Banyak orang yang ngerasa bahwa kayak kalian tuh nggak cuma pintar tapi kalian tuh bijak dalam mengolah informasi ya. Banyak orang yang ngerasa bahwa kayak semakin dikenal semakin dekat, grup B itu cukup mengejutkan karena memang pada dasarnya begini loh, kayak dia bilang kayak orang-orang tuh kayak suka, bukan meremehkan ya. Di awal tuh kebanyakan orang ngerasa ya kalau misal orang yang heboh, orang yang kayak seru-seruan, itu biasa kayak ya otaknya nggak nyampe-nyampe lah gitu ya. Mungkin kayak bukan bukan orang yang kayak pintar-pintar banget lah. Biasa orang kan mandangnya kayak oh orang pintar tuh biasa kutu buku, orang pintar tuh biasa kaku gitu loh. Cuman banyak yang tercengang gitu ya, terutama orang-orang yang semakin mengenal kamu semakin dekat ya. Mereka merasa bahwa kayak ini orang ini semakin diulik, semakin dicari tahu lebih dalam, semakin dikenal, itu semakin banyak gitu loh ternyata informasinya dalamnya gitu loh ya. Bahwa kayak grup B itu dilihat sebagai orang yang bukan tong kosong nyaring bunyinya gitu loh ya. Tapi juga ya pastinya ya orang-orang terdekat kamu tuh ngerasa kamu tuh seru. Lihat tuh ada kartu celebrate yourself, ada kartu party, banyak orang yang ngerasa kayak kamu tuh antara kamu itu pede ya, sangat pede, punya karisma, atau banyak orang yang ngerasa kayak ya happy aja gitu kalau sama kamu tuh pasti seru gitu ya. Kalau misalnya kayak lagi stres ketemu kamu tuh ya tetap aja pasti seru gitu loh ya, kayak bisa melepas penat gitu loh kalau misalnya kayak ketemu atau lagi ngobrol sama kamu. Dan terakhir ya, dan ini sebagai penutup, saya rasa ya ini adalah pujian terbesar sih saya rasa gitu loh. Ketika kayak banyak orang yang merasa kamu itu adalah malaikatnya mereka. Ya, banyak orang yang merasa bahwa kayak mereka tuh bersyukur, banyak banyak yang ngerasa bahwa mereka tuh bersyukur karena mereka tuh bisa dekat sama kamu. Ya, bisa memanggil kamu sebagai anaknya mereka, bisa memanggil kamu sebagai kakaknya mereka, adiknya mereka dan sebagainya. Ya kan? Banyak orang yang bersyukur karena kehadiran kamu tuh bagi mereka itu merupakan sebuah berkah. Oke, jadi ya kalau saya bilang sih sangat positif ya. Agak cemburu sih sebenarnya grup B kok pujiannya banyak banget ya. Tapi ya happy lah kalau misalnya memang ternyata di mata orang lain ya kalian tuh dipandang dengan segitu baiknya. Oke, semoga bisa membantu ramalan kali ini. I will see you on the next episode grup B. Bye-bye. Halo grup C, mari kita mulai dengan ramalan kalian. Jadi topik di sesi kali ini kita akan mencari tahu. Oke, kita akan mencari tahu apa sih ya sisi terang kalian, sisi baiknya kalian di mata orang lain yang sudah mengenal kalian. Oke, jadi ini adalah kelanjutan dari video yang minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kalau misalnya ada yang udah pernah nonton, temanya itu adalah sifat buruk kalian di mata orang lain ya. Jadi minggu ini kita angkat topik yang mungkin lebih ceria lah ya, lebih ya lebih menghibur aja lah gitu ya, nggak berat-berat amat ya pembahasannya gitu ya. Tapi ya diharapkan juga bahwa kayak at least ya dengan mengetahui bahwa kayak banyak orang juga yang memandang sifat baiknya kalian di sesi kali ini, kalian bisa lebih termotivasi ya untuk menjadi versi diri yang lebih baik ya, untuk terus melakukan kebaikan, menyebarkan ya ajaran kasih sayang ya ke dunia. Oke, sebelum gue mulai pastinya jangan lupa dibantu like video kali ini dan juga dibantu subscribe ke channel Early Theory Tarot ya. Yang belum subscribe pastinya itu akan sangat membantu ya supaya bisa memperluas jangkauan dari platform kami di YouTube. Alright, jadi mari kita mulai grup C ya. Kita akan baca itu dari kiri ke kanan. Oke, bagian kiri ini adalah sisi terang dari diri kamu yang cuman bisa dipahami atau kayak cuman bisa terlihat oleh orang-orang yang belum terlalu mengenal diri kamu. Ya, ini bisa saja rekan kerja, teman nongkrong yang cuman sekedar nongkrong doang ya, yang belum belum sedekat itu sama kamu. Ya, namun semakin ke kanan, kita semakin melihat ya sisi terang dari diri kamu yang cuma bisa dilihat oleh orang-orang yang emang udah dekat sama kamu, udah kenal lama sama kamu. Ini bisa saja keluarga ya, saudara kamu ya, atau kakak beradik ya, atau kayak orang tua kamu, bisa jadi sahabat kamu juga, ataupun juga pasangan hidup kamu atau pacar kamu. Oke, jadi mari kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini ada kartu scribe. Oke, gue bacain dulu. Preserving knowledge and information. Oke, banyak orang yang mengenal kamu ya, merasa bahwa kamu tuh adalah orang yang jeli dan peka terhadap orang lain ya. Banyak orang yang ngerasa kalian tuh perhatian ya. Perhatiannya tuh kita bilang kayak aduh bahasa Inggrisnya observant. Observant tuh apa ya, jeli sih, jeli atau peka gitu ya, dalam arti orang itu kadang-kadang itu kaget gitu loh, kayak seberapa banyak hal yang kalian ingat mengenai orang tersebut
Ya, bisa jadi nih ya kayak kamu sama rekan kerja kamu ya, kadang-kadang kayak misalnya kamu tiba-tiba bilang gitu, lo kemarin itu kan ya, lu dulu pernah bilang kan ya, lu tuh suka makan nasi ayam gitu kan. Terus orang bisa kaget gitu kayak, kok lu ingat gitu loh, padahal kan itu udah lama banget gua kasih tahu ke lu gitu. Ya, jadi banyak orang yang ngerasa kayak kalian itu orangnya tuh ya itu kayak perhatian ya, kita bilangnya tuh peduli lah dan ingat gitu loh sama informasi yang pernah diberitahukan sama orang lain ya. Jadi menurut gua itu menurut gue itu kalian itu adalah orang yang sebenarnya ini ya, grup C gue ngerasa kalian tuh bukanlah orang yang banyak bacot ya. Gue ngerasa kalian tuh orangnya itu cenderung lebih pendiam ya, cenderung lebih yang kayak kita bilang itu di balik layar banget orangnya ya, terutama dalam lingkungan sosial atau dalam lingkungan kerja. Tapi semakin orang mengenal kalian, grup C, semakin orang menyadari bahwa kayak kalian tuh sebenarnya tuh walaupun kalian diam, tapi kalian tuh memperhatikan apapun itu yang terjadi di lingkungan sekitarnya kalian. Makanya kayak itu katanya tuh apa? Jeli atau peka gitu ya. Kamu tuh jeli sama peka sama apapun itu yang kayak terjadi di sekitarnya kalian. Dan banyak orang menghargai itu dari kalian gitu ya. Jadi itu orang yang belum terlalu kenal tuh awalnya tuh kayak nggak berharap banyak ya, karena kesannya kayak kamu pendiam ya. Mungkin banyak orang juga yang di awal tuh ngerasa kayak aduh kamu tuh orangnya agak acuh nggak acuh ya. Tapi semakin dalam apa ya menjalani ya pertemanan atau hubungan atau interaksi apapun itu dengan kalian, semakin banyak orang yang menyadari bahwa kayak oh ternyata orang ini lumayan perhatian ya, ternyata orang ini lumayan observant kita bilangnya, ya kan. Kedua, kamu adalah orang yang di mata orang lain itu kesannya tuh kayak em, apa ya, nggak gampang apa ya, ketika dihadapkan dengan drama atau masalah sosial, kamu tuh nggak gampang masukin hati gitu. Ya, kamu tuh nggak gampang tersinggung katanya. Dan kartu Wheel of Fortune di sini ya, dibilang kayak kamu tuh orangnya tuh ya yang namanya masalah pasti ada ya, yang namanya kayak konflik ya, cekcok sama orang lain pasti sempat terjadi gitu. Tapi orang-orang tuh melihat bahwa kayak kamu tuh orangnya tuh ketika menghadapi masalah atau ketika sempat bermasalah atau cekcok sama orang lain tuh kamu tuh cepat reda, kamu tuh cepat yang kayak ah ya udahlah berlalu aja gitu ya, kayak nggak usah diingat-ingat. Kamu bukanlah orang yang pendendam ya. Grup C banyak orang yang ngerasa kayak kamu tuh orangnya bukan penendam gitu, kamu orangnya ya udah kalau udah berlalu ya berlalu aja gitu ya. Banyak orang yang ngerasa kayak kamu tuh bukanlah orang yang suka nyangkut di masa lalu gitu loh ya. Kamu adalah orang yang kayak ya udah kayak apa yang udah terjadi biarlah terjadi, sekarang kayak gue udah fokus aja dengan masa kini dan juga masa depan ya. Lihat aja lah mata saya tuh ke depan, ya udah ke depan gitu, mata saya nggak di belakang gitu kan ya. Banyak orang yang ngerasa seperti itu terhadap kalian ya. Dan di sini ada kartu Ace of Pentacles juga ya. Banyak orang yang ngerasa kalian tuh kalem orangnya ya. Banyak orang yang ngerasa kayak kalian tuh orangnya tuh gak gampang panik. Banyak orang yang ngerasa kalian tuh orangnya tuh cukup dewasa ya kan. Ace of Pentacles itu adalah orang yang bisa memberikan kenyamanan tanpa harus berkata-kata gitu loh. Banyak orang yang nyaman sama kalian karena apa? Banyak orang yang ngerasa bahwa kayak ya udah gue diam-diaman aja sama lu, duduk sebelah-sebelahan gue juga gak masalah, gue nyaman gitu loh ya. Jadi ini adalah situasi di mana gue ngerasa kadang tahu nggak sih ada orang yang kayak pendiam tapi banyak temen gitu loh. Kadang-kadang kita bingung kan, ini orang sumpah ini orang pendiam banget, tapi kok banyak teman, dia dikelilingi sama banyak orang gitu loh. Nah ternyata barulah dipahami gitu ya, bahwa kayak kalau misalnya dilihat dari kartu, orang-orang seperti kalian grup C adalah orang-orang yang kayak nggak perlu banyak ngomong untuk membuat orang lain tuh ngerasa mereka itu diterima oleh lu. Ya, intinya di situ. Nah, di sini ada kartu escape ya. Banyak orang yang merasa bahwa kayak kalian tuh orangnya itu butuh sendiri. Ya, dan itu adalah sisi yang baik. Karena mereka bilang bahwa kayak kamu tuh orangnya tuh tidak gampang apa ya? Tidak gampang terobsesi terhadap lingkungan sosial kamu. Ya, kamu tuh adalah orang yang ya udah kayak ada dunia sendiri aja gitu ya. Dan banyak orang juga yang sebenarnya ngerasa kamu tuh orang yang cukup kreatif, ya kan? Punya banyak inspirasi, punya banyak wacana ya. Banyak orang juga yang benar-benar kayak menjadikan kamu tuh sebagai panutan bahkan ya. Di sini ada kartu influence. Sebenarnya banyak orang yang kayak terinspirasi dari kamu. Ya, banyak orang yang terinspirasi dari kamu, banyak orang yang ngerasa bahwa kadang-kadang perkataan kamu ya atau kayak konten-konten Instagram kamu ya atau apapun itu deh yang kamu lakukan tuh banyak yang menginspirasi orang lain. Ya, jadi sebenarnya tanpa kamu sadari grup C, dan ini saya baru mau ngomong juga sih tadi gitu ya. Saya nggak bakal heran kalau misalnya ada beberapa atau ada segelintir orang yang memilih grup C yang sebenarnya itu terkenal ya, punya banyak followers misalnya atau terkenal, mungkin kayak ada beberapa artis juga ya yang nonton video kali ini gitu ya. Saya cuma berharap-harap aja ya kan. Atau ada beberapa orang yang kalau saya bilang itu di sini itu benar-benar kayak dipandang oleh orang lain, sadar atau nggak sadar ya. Dan kamu tuh balik lagi ya tadi saya bilang gitu kayak kalian grup C adalah orang yang punya banyak teman ya, antara sadar atau enggak ya gitu loh. Banyak orang yang ingin menjadi teman kalian ya, banyak orang yang ngerasa kayak kalian tuh orangnya tuh apa ya, enak dijadikan teman
Ya, enak dijadikan teman. Karena banyak orang ngerasa kayak kalian tuh kalau berteman tuh tulus. Ya, banyak orang yang ngerasa kalian tuh kalau bisa berteman tuh ya udah apa adanya gitu loh ya. Kayak ya udah kalau misalnya kayak lagi nggak mau suruh-suruhan ya udah nggak apa-apa gue ikutin aja gitu ya. Mungkin banyak orang yang ngerasa bahwa kayak kalian tuh ya itu kayak gue ngerasa dari tadi tuh ya kayak ketika kayak gue ngomong kadang-kadang begini ketika kayak gue buka ramalan seperti ini. Iya kan, mau itu untuk kayak satu klien yang spesifik ataupun ya untuk kayak orang banyak ya seperti kayak di ramalan YouTube seperti ini. Gue tuh biasa kayak melihat sosoknya kalian itu di depan mata gue, ya kan? Dan seringnya ketika gue buka kartu, sosoknya kalian di depan gue ini tuh ngomong ke gue gitu loh. Gue orangnya kayak gini loh, gue orangnya kayak gitu. Paling enggak tuh kayak kalian tuh bergerak, gerak-geriknya tuh ada. Tapi di kasusnya kalian grup C, ya. Ini sekarang nih sambil kayak gue lihat kartunya kalian, manifestasi dari energi kalian tuh diam, berdiri tegak, diam, ya, ya, bibirnya tuh kayak terkunci. Itulah yang saya bilang kayak, oke, mungkin memang grup C itu adalah orang yang ya udah orang balik layar aja gitu, orang belakang layar, orang yang mungkin gak banyak bacot, ya kan? Tapi itulah aspek atau sisi dari diri lu yang dihargai oleh banyak orang, oke? Dan kita lanjut ya, kita udah mulai bergerak nih ya ke sisi kanan di sini. Ini adalah sisi terang dari diri kamu yang dilihat atau cuman bisa dilihat, dipahami oleh orang-orang yang emang udah lama kenal sama kamu. Ya, bisa jadi keluarga, pasangan ataupun sahabat. Oke. Saya nggak heran kalau misalnya memang ternyata grup C kalian itu adalah orang-orang yang indera keenamnya itu terang ya. Indera keenamnya tuh kayak aktif banget lah. Ya. Bahkan orang-orang terdekat kamu tuh kadang-kadang tuh lumayan kayak agak mikir gitu kayak ini kayaknya grup C ini cenayang deh. Kadang-kadang firasatnya dia tuh benar banget gitu loh ya. Kadang-kadang ini orang ini ya kayak bisa nebak-nebak aja gitu loh. Kadang-kadang orang ini suka datang, suka ngasih kabar di saat-saat yang dibutuhkan gitu ya. Banyak orang yang ngerasa bahwa kayak kalian tuh lihat ya di sini gue bacain ya, mystic di sini ya. Revels in intimate union with the divine. Banyak orang yang ngerasa antara kalian tuh orang yang sangat religius ya, sangat serius dengan ibadah agama kalian sendiri, atau banyak orang yang juga ngerasa bahwa kayak kalian tuh adalah orang yang kita bilang tuh dekat dengan hal-hal yang klinik lah, dekat dengan hal-hal yang mistis ya. Mungkin banyak orang yang ngerasa bahwa kayak kalian tuh kayaknya cocok nih ya jadi peramal kayak gua misalnya. Ya mungkin banyak orang yang ngerasa bahwa kayak aduh, ini si grup C ini sangat menarik gitu loh karena everything about him or her ya. It's very mysterious gitu ya. Kesannya kayak orang ini tuh kayak kesannya mengetahui rahasia hidup yang belum gua ketahui. Banyak orang yang penasaran soal itu sebenarnya mengenai diri lo, terutama orang-orang terdekat lo ya. Gitu loh. Banyak orang juga yang ngerasa bahwa kayak kalian itu dibilang tuh di sini ya. Kalian itu dibilang tuh kalau saya bilang tuh gimana ya? Kalian tuh punya pamor kita bilangnya. Kalian tuh punya pamor dan kalian tuh punya kita bilang tuh punya harga diri yang nggak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Dan itu merupakan sesuatu yang positif ya, itu bukan sesuatu yang negatif, bukan berarti kayak orang-orang terdekat kamu tuh ngerasa kamu tuh arogan. Tapi kebanyakan orang-orang terdekat kamu tuh ngerasa kayak kamu tuh orangnya tuh gak gampang digoyahkan oleh orang lain. Ya, gitu loh. Dan pastinya ya orang yang udah lama mengenal kamu tuh tahu bahwa kayak kamu tuh sebenarnya itu punya banget tuh ya potensinya tuh tinggi banget untuk menjadi orang yang terkenal, orang yang dipandang oleh orang lain. Mungkin nggak sebagai artis ya, nggak harus sebagai artis, tapi sebagai orang yang bisa berbakti kepada masyarakat, bisa menginspirasi orang banyak. Ya, jadi grup C saya rasa sangat menarik nih ya. Kayak saya penasaran nih gitu loh. Jangan-jangan ada nih dari kalian yang sebenarnya tuh artis ya, yang udah centang biru di Instagram ya. Kalau misalnya iya, welcome, welcome to Early Theory Tarot. Ya, semoga ini resonate dengan kalian semua. Dan bagi kalian yang mungkin belum sukses, belum terkenal misalnya ya, percaya aja deh, saya rasa sih kalau saya lihat dari kartu kamu ini ya, karena banyak orang yang mendoakan kalian tuh jadi sukses, jadi terkenal, dipandang orang gitu kan ya. Nggak menutup kemungkinan ke depannya ada jalan untuk kalian tuh bisa mencapai ya posisi terkenal itu. Oke, semoga sesi kali ini bisa membantu dan menghibur lah paling tidak ya. I will see you on the next episode grup chat. Bye bye.